warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pasar barang dan pasar uang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jana dengan NIM 211009009. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pengertian pasar barang dan pasar uang serta keterkaitan antara pasar barang dan pasar uang. Kenalkan, nama saya Yulia Batodawiyah dengan NIM 211009037. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar barang dan pasar uang serta kurva ISLM. Saya Andi Dwi Cahyani dengan NIM 211009028. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap kurva IS dan LM. Dan yang terakhir, saya Mega Safitri dengan NIM 211009025 akan menjelaskan tentang contoh soal mengenai pasar barang dan pasar uang. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian pasar barang dan pasar uang. Yang pertama, pasar barang. Pasar barang atau pasar komoditas merupakan proses interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Dalam sistem perekonomian tertutup, permintaan utama berasal dari sektor rumah tangga sebagai konsumen atau pembeli dan pemerintah selaku penjual atau produsen. Dalam hal ini, sektor rumah tangga bertindak sebagai konsumen akan membeli barang dan jasa perusahaan, kemudian melakukan pembayaran dengan uang yang merupakan alat pembayaran yang sah. Di era perekonomian yang modern, tidak semua perusahaan memproduksi barangnya sendiri. Perusahaan-perusahaan ini seringkali bekerja sama dengan banyak perusahaan yang dapat mendukung produksi barang dan jasanya. Seringkali perusahaan melakukan kegiatan impor barang produksinya untuk menghemat biaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pasar uang. Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran uang. Dalam pasar uang, yang ditransaksikan adalah hak menggunakan uang untuk jangka waktu tertentu. Nah, di pasar uang terjadi pinjam-meminjam dana yang selanjutnya menimbulkan utang piutang. Pihak yang melakukan penawaran adalah otoritas moneter atau bank sentral dan pemerintah, dan lembaga keuangan atau bank dan bukan bank. Nah, sedangkan pihak yang melakukan permintaan adalah masyarakat atau rumah tangga dan perusahaan. Selanjutnya, pasar uang sering disebut pasar kredit jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor, impor, dan hutang luar negeri. Pasar uang sifatnya abstrak, tidak ada tempat khusus seperti halnya dengan pasar modal. Transaksi pada pasar uang dilakukan secara OTC atau over the counter market. Dilakukan oleh setiap peserta melalui DEX atau dealing room masing-masing peserta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara pasar barang dan pasar uang. Di dalam pasar barang dan pasar uang ada dua keterkaitan. Yang pertama, pendapatan dan permintaan uang. Permintaan uang tergantung pada pendapatan. Pada saat output agregat meningkat, jumlah transaksi yang memerlukan penggunaan uang meningkat pula. Pendapatan yang ditentukan di pasar barang memiliki pengaruh besar atas permintaan di pasar uang. Yang kedua, belanja investasi yang direncanakan dan tingkat bunga. Belanja investasi yang dibelanjakan bergantung pada tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin rendah tingkat belanja investasi yang direncanakan. Keseimbangan pasar barang dan pasar uang serta kurva ISLM. Pasar barang dikatakan seimbang apabila jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Pasar barang di sini menggunakan pendekatan IS, yaitu investasi dan saving. Kurva IS berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan nasional dengan syarat di mana dipenuhi syarat keseimbangan pasar barang. Syarat keseimbangan pasar barang yaitu I sama dengan F, R, Y.
Kurva IS itu sendiri juga didasari bahwa investasi dipengaruhi oleh tingkat tinggi rendahnya jumlah tingkat suku bunga dan juga tingkat pendapatan nasional dan tingkat suku bunga berbanding terbalik sehingga kurvanya menurun. Jadi, semakin tinggi tingkat suku bunga, maka pendapatan nasional akan menurun, begitupun dengan investasinya juga akan menurun. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat suku bunga, maka jumlah tingkat pendapatan nasional akan meningkat, begitupun dengan investasi akan meningkat pula. Selanjutnya adalah keseimbangan pasar uang. Pasar uang dinyatakan seimbang apabila jumlah permintaan uang sama dengan jumlah penawaran uang. Pasar uang menggunakan pendekatan kurva LM, di mana L menyatakan permintaan dan M menyatakan penawaran. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat suku bunga dengan tingkat pendapatan nasional yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk keseimbangan uang real. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real. Dan semakin tinggi tingkat suku bunga, karena itu kurva LM miring ke atas. Berbeda dengan kurva IS, kurva LM menyatakan hubungan positif antara tingkat suku bunga dengan tingkat pendapatan. Makanya dinyatakan bahwa semakin tinggi tingkat suku bunga, maka tingkat pendapatan akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, ketika tingkat suku bunga rendah, maka tingkat pendapatan juga akan menurun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap kurva IS dan LM. Yang pertama, kebijakan fiskal dan pergeseran kurva IS. Analisis barang atau IS perekonomian sudah dalam campur tangan pemerintah melalui pengeluaran pemerintah, transfer, dan pajak, sehingga dengan adanya kebijakan fiskal dapat menggeser kondisi keseimbangan dalam pasar barang atau kurva IS. Posisi kurva IS akan berubah apabila terjadi perubahan pada sektor real atau pasar barang. Perubahan sektor real dapat terjadi sebagai akibat dari aktivitas kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ditunjukkan untuk mempengaruhi sektor real disebut dengan kebijakan fiskal. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap kurva IS apabila sektor pemerintah melakukan pengeluaran pemerintah yang terjadi sebesar gigi mengakibatkan keseimbangan dalam pasar barang akan menggeser ke kanan atas dari I menjadi I plus G. Baik, selanjutnya kebijakan moneter dan pergeseran kurva LM. Kebijakan moneter murni adalah kebijakan moneter yang tidak disertai dengan berubahnya pengeluaran pemerintah, pemungutan pajak, dan pembayaran transfer. Seperti halnya kebijakan fiskal atau sektor real, kebijakan moneter memiliki dua sifat kebijakan, yaitu kebijakan yang bersifat ekspansi dan kontraktif. Kebijakan yang bersifat ekspansi memiliki dampak pada peningkatan pendapatan dan sebaliknya, kebijakan moneter bersifat kontraktif berdampak pada penurunan pendapatan. Kebijakan moneter yang bersifat ekspansi akan menggeser kurva LM dan LM0 ke LM1 ke samping kanan. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif akan menggeser kurva LM dan LM0 ke LM2 bergeser ke samping kiri. Yang terakhir adalah contoh soal. Contoh soal di sini adalah contoh soal dengan model dua sektor. Diketahui C atau tingkat konsumsi sama dengan 100 plus 0,75. I atau tingkat investasi sama dengan 60 dikurang 200I. MS sama dengan 500 dan MD sama dengan 0,2Y plus 428 dikurang 400I. Ditanya yang pertama keseimbangan pasar barang, yang kedua keseimbangan pasar uang, dan yang ketiga keseimbangan umum ISLM. Kemudian cara menjawabnya adalah yang pertama keseimbangan pasar barang. Untuk mencari keseimbangan pasar barang ini kita harus mencari pendapatan nasionalnya atau Y. Y sama dengan C plus I. Y sama dengan 100 plus 0,75Y plus 60 minus 200I. Y sama dengan 0,75Y minus 160 minus 200I. 0,25Y sama dengan 160 minus 800I. Y sama dengan 640 minus 800I. Yang kedua, keseimbangan pasar uang. Yang kedua, keseimbangan pasar uang dengan rumus MS sama dengan MD. 500 sama dengan 0,2Y plus 428 dikurangi 400I. 0,2Y sama dengan 72 minus 400I. Y sama dengan 360 minus 2000I.
Yang ketiga, keseimbangan umum atau IS sama dengan RM atau keseimbangan pasar barang sama dengan keseimbangan pasar uang. Jadi sama dengan 640 dikurangi 800I sama dengan 360 plus 2000I. 2800I sama dengan 280I. I sama dengan 0,1 atau 10%. Y sama dengan 640 dikurangi 800 dikali 0,1. Y sama dengan 560. Jadi kesimpulannya, pada keseimbangan umum tingkat bunga keseimbangan adalah 10% dan tingkat pendapatan nasional keseimbangan adalah 560. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui kolom komentar. Namun untuk waktu sesi tanya jawab, kami hanya membuka selama jam mata kuliah teori ekonomi makro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.